Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Kisabel Aneke bersama rekan saya Esther Gabriela akan mempresentasikan mengenai kecerdasan emosional. Baik, pertama-tama kita harus mengerti dan mengenal terlebih dahulu apa itu kecerdasan emosional. Anak itu kan sebagai penentu bangsa. Apakah anak ini nantinya bisa membawa negaranya menjadi lebih maju atau tidak? Nah, dalam tumbuh kembang anak pun anak itu tidak bisa berkembang atau bertumbuh dengan sendirinya. Pasti dengan bantuan orang sekitarnya, dengan lingkungan yang kondusif juga dapat membuat perkembangan anak ini menjadi lebih optimal. Sehingga perlu perhatian khusus apalagi dari orang tua tentang perkembangan anak. Tapi pada kenyataannya banyak orang tua itu lebih mementingkan IQ anak daripada EQ seorang anak, karena mereka lebih berpikir IQ itu lebih penentu keberhasilan anak nanti di masa depannya. Padahal emotional intelligence atau EQ itu juga sangat mempengaruhi anak. Nah, apa itu dari emotional intelligence? Emotional intelligence ini kan biasanya istilah dari kecerdasan emosional, dan ini tuh sudah terkenal di seluruh penjuru dunia, pasti sudah tahu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Nah, ini tuh dicetuskan oleh ahli psikolog dari New York bernama Daniel Goleman. Dia juga menuliskan di dalam bukunya berjudul Kecerdasan Emosi yang diterbitkan pada tahun 1955. Yang pada saat itu kecerdasan emosi ini masih lumayan hal baru dan lumayan untuk diperhatikan. Jadi mereka sudah mulai memperhatikan apa itu kecerdasan emosional. Tetapi dalam dunia atau dalam bidang psikolog, kecerdasan emosional ini bukan hal yang baru atau sesuatu yang baru di dalam bidang mereka. Sehingga Daniel Goleman itu meringkas di dalam bukunya kata-kata yang mudah untuk dimengerti oleh orang-orang yang bukan di dalam bidang psikolog, sehingga dia orang-orang ini dapat mengerti apa itu kecerdasan emosional, pentingnya kecerdasan emosional yang harus distimulus sejak anak ini usia dini. Nah, menurut Daniel Goleman tahun 2002 pada bukunya halaman 512, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang atau individu mengatur emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya seperti keterampilan diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, Daniel Goleman juga menjelaskan kecerdasan emosi ini tidak hanya memberikan kebebasan kepada perasaan seseorang untuk menguasainya. Jadi perasaan ini tidak bebas untuk menguasai diri seseorang. Tetapi kecerdasan emosi yang dapat mengelola perasaannya agar dapat terekspresikan, dapat terungkapkan secara tepat dan efektif. Contohnya seperti tadi dapat memotivasi diri sendiri, lalu bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan tidak berlebihan saat mengungkapkan perasaannya, seperti saat dia senang, kesenangan gitu, dia tidak mengungkapkan secara berlebihan, dapat mengatur mengatur ekspresi senangnya itu sehingga tidak berlebih-lebih. Serta dalam kehidupan sosialnya saat berinteraksi dengan orang lain pun juga mampu mengenal kepribadian orang lain, cara menghadapi orang lain, dan cara membangun attachment atau hubungan dengan orang lain secara baik juga. Nah, dari itu semua mengapa sih masih penting gitu harus kecerdasan emosional ini diterapkan untuk anak usia dini?
Mengapanya ini? Karena anak kan selalu dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia, dari tidak mengertinya sebuah aturan, baik itu perilakunya benar atau salah, dan cara bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Nah, anak usia dini kan masih mencari-cari, mempelajari, memahami, mengendalikan dan mengatur itu semua melalui emosinya juga. Nah, kecerdasan emosional seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian kecerdasan emosional ini dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah atau kesulitan, serta mampu mengendalikan impuls, mampu mengatur suasana hatinya, kemampuan berempati dalam membina hubungan dengan orang lain ataupun orang-orang yang sangat terdekat dengan anak. Sehingga kecerdasan emosional sangat penting diterapkan sejak anak usia dini. Dikarenakan anak yang telah memiliki emosi yang baik seperti mampu mengendalikan dirinya ketika marah atau mampu dalam menyelesaikan masalah, sehingga anak ini memiliki efek nanti saat dia bersosialisasi tidak mudah untuk terpengaruh oleh lingkungannya yang mungkin memberikan efek negatif untuk anak, dan anak juga dapat berefek untuk memiliki empati yang tinggi terhadap sesamanya. Nah, dari empati yang tinggi ini anak dapat menghindari dari perbuatan keji atau tegang rasa terhadap sesamanya, dan hal ini juga dapat mengoptimalkan informasi, hubungan, dan pengaruh bagi kehidupan anak untuk kelanjutannya juga. Baik, selanjutnya kita lebih mengenal kecerdasan emosional melalui aspek-aspeknya. Apa saja aspek-aspek kecerdasan emosional? Yang saya ambil adalah aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Daniel Goleman juga mengaitkan menurut Salovey dengan kecerdasan pribadinya Gardner yang mencetuskan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama ada mengenali diri sendiri, kemampuan mengenali emosi individu itu sendiri. Jadi aspek ini tuh seperti kemampuan mengenali perasaan yang sewaktu saat perasaan tersebut itu terjadi. Kayak, loh, aku sekarang lagi apa ya, perasaanku ini lagi apa, emosi apa yang sekarang lagi aku hadapi, apakah aku sekarang ini lagi sedih, atau aku ini sekarang lagi senang, atau apapun itu. Aspek ini tuh terdiri dari kesadaran diri, penilaian diri, dan percaya diri. Para ahli psikolog juga mengatakan bahwa kemampuan dasar dari kecerdasan emosi itu ya kesadaran diri, saat seseorang sadar akan emosinya dirinya sendiri. Nah, seperti tadi penjelasannya, kemampuan mengenali perasaan suatu saat perasaan tersebut terjadi, itu tuh juga dapat berfungsi untuk seseorang mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri sendirinya. Apakah dia bisa, apakah tidak, seperti itu. Dan kepercayaan diri yang kuat. Nah, orang yang memiliki kesadaran diri yang bagus itu dapat membuat mereka peka akan suasana hati mereka, sehingga mereka menjadi lebih mandiri dan yakin akan batas-batas yang akan mereka bangun. Jadi mereka memiliki kesehatan mental yang bagus, dan cenderung ini dalam kehidupannya itu selalu istilahnya itu orang-orang sekarang itu orangnya itu selalu positif, selalu memancarkan aura positif. Aura-auranya tuh selalu dipancarkan itu aura yang positif, seperti itu. Baik, yang kedua ada mengelola emosi. Mengelola emosi adalah kemampuan seseorang saat menangani perasaannya, sehingga saat pengungkapan atau pengekspresian emosinya ini
dapat terekspresikan secara tepat dan efektif. Nah, dalam pengekspresiannya yang secara tepat dan efektif itu sehingga berdampak positif dalam melaksanakan apapun kegiatan, apapun tugas-tugasnya, sehingga mereka ini lebih peka terhadap perasaannya, sehingga apa yang mereka inginkan dapat terwujud karena mereka dapat mengelola emosinya dengan baik. Hal ini juga terpengaruh ya ternyata. Kemampuan ini seperti contoh itu kemampuan yang dapat menghibur dirinya sendiri, melepaskan kecemasan yang ada dalam dirinya. Selain kecemasan juga seperti juga ada tekanan atau ketersinggungan dari orang lain, atau juga efek-efek yang ditimbulkan dari yang lainnya ini yang menekan dia, sehingga dia ini mampu bangkit dari perasaan-perasaan tadi yang menekan dia. Baik, selanjutnya yang ketiga ada memotivasi diri sendiri. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kegiatan yang kita kerjakan juga ini kan perlu motivasi, apalagi juga dalam anak usia dini juga perlu motivasi. Seperti motivasi diri ini juga bermanfaat untuk mengatur emosi seseorang. Sama halnya juga seperti mengelola emosi, juga memotivasi diri sendiri juga dapat memberikan capaian sebuah tujuan agar tujuan ini juga dapat tercapai. Seperti contoh dari memotivasi diri ini dapat memotivasi diri untuk menahan diri terhadap kepuasan maupun kesenangannya. Lalu juga adanya pengendalian dorongan hati yang dapat menjadi landasan keberhasilan di segala bidang. Karena dapat menuju sasaran, juga dapat membantu seseorang ini mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif untuk bertahan menghadapi suatu kegagalan yang bisa mengakibatkan mereka frustasi. Kalau yang tadi itu dapat menahan diri terhadap kepuasan maupun kesenangan, kalau yang satunya juga dapat menahan diri dari kegagalan, dapat bertahan menghadapi kegagalan yang bisa berakibat menjadi frustasi, serta mempunyai motivasi diri yang positif seperti antusias, memiliki gairah dalam melakukan segala sesuatu, juga harus optimis dan harus memiliki keyakinan diri bahwa kita bisa dan kita mau. Kalau kita mau ya kita bisa gitu. Dan orang-orang yang pandai untuk memotivasi dirinya ini juga mereka ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam melakukan segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Lalu lanjut yang keempat, mengenali emosi orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain ini bergantung terhadap pengenalan diri sendiri atas kesadaran emosinya sendiri juga. Salah satu contohnya adalah berempati. Dengan cara seseorang ini mengikuti atau ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain, sehingga orang ini jadi memiliki empati yang tinggi, yang cukup tinggi. Jadi seseorang yang menempatkan dirinya sebagai orang lain seperti itu, sehingga mampu untuk mengenali tanda-tanda di dalam kehidupan sosialnya yang secara tersembunyi, dan mampu memperlihatkan apa saja yang sedang dibutuhkan orang lain, sehingga mampu seperti tadi mampu memposisikan dirinya sebagai orang lain. Jika saya sebagai orang itu, perasaan saya bagaimana? Jika saya seperti ini, perasaan orang lain itu bakal bagaimana? Seperti itu. Dalam hal ini menimbulkan kepekaan terhadap orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi hal ini sangat perlu diterapkan untuk anak usia dini. Nah, orang-orang yang
memiliki kemampuan mengenali emosi orang lain ini biasanya mereka ini mampu menyesuaikan dirinya secara emosional sehingga mereka populer di kalangan mereka dan lebih mudah bergaul dan lebih peka lah. Nah, kunci-kunci memahami perasaan orang lain itu dapat dilihat saat nada bicara, gerak-gerik orang lain itu, ekspresi wajahnya, dan sebagainya. Lanjut, yang terakhir ada membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan membina hubungan dengan orang lain ini merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Maksudnya apa? Mampu mengelola emosi orang lain. Maksudnya itu keterampilan yang dapat menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi dia itu cermat dalam membaca situasi dan saat berinteraksi, sehingga menggunakan keterampilan ini tuh untuk mempengaruhi atau memimpin serta menyelesaikan bila ada suatu permasalahan seperti itu, dan dapat menyelesaikannya dengan cermat. Dalam hal ini keterampilan ini jadi menciptakan keterampilan sosial yang tinggi dan mampu membuat pergaulan ini menjadi lebih luas lagi. Keterampilan ini juga dapat meningkatkan popularitas, lagi-lagi popularitas ya, serta kepemimpinan dan keberhasilan antar individu. Nah, seseorang yang dapat membangun attachment, hubungan dengan orang lain ini, kebanyakan mereka itu sukses dalam segala bidang karena pergaulan yang luas. Selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu. Namanya aja internal ya, berarti dalam diri. Yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang atau individu itu sendiri. Biasanya otak emosional ini dipengaruhi seperti amigdala, neokorteks, sistem limbik, lobus prefrontal, dan hal-hal yang berkaitan terhadap otak emosionalnya. Nah, selain itu juga faktor dalam diri individu itu juga dapat faktor psikologis. Ini maksudnya terdapat dalam faktor internal ya. Faktor ini tuh yang membantu seseorang untuk mengatur, mengendalikan, mengelola, dan mengkoordinasikan keadaan emosinya agar ini terekspresikan lagi secara tepat dan efektif. Lalu salah satu contoh juga dari faktor internal itu juga bisa faktor pelatihan emosi diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, menciptakan kebiasaan rutin yang menghasilkan pengalaman yang berujung dalam suatu pembentukan. Nah, pengendalian diri ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya latihan atau tanpa dilatih, sehingga saat adanya reaksi emosional yang negatif ini tuh dapat terekspresikan ini dengan cara tidak dilampiaskan begitu saja, sehingga emosi negatif itu dapat dikendalikan secara baik, secara tepat, dan efektif. Lalu lanjut faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu. Namanya aja eksternal, berarti dari luar, yang dapat mempengaruhi dan mengubah sikap
Jika pengaruh luar yang bersifat individu, seperti dapat dari individu ke individu maupun individu ke kelompok atau kelompok individu, juga dapat bersifat tidak langsung. Maksudnya ini dapat melalui perantara seperti contoh media massa, baik media massa cetak maupun elektronik. Seperti contohnya saat membaca media majalah atau koran, atau pada anak usia dini ini dapat melalui dari tontonan televisi mereka atau tontonan YouTube juga bisa. Faktor lainnya ini juga ada kesehatan. Kondisi kesehatan ini juga baik berpengaruh dalam emosi. Seperti kondisi kesehatan yang baik mampu mendorong emosi yang menyenangkan atau yang positif juga, yang baik, menjadi lebih dominan. Sedangkan kebalikannya, kalau kesehatan yang buruk akan menjadikan emosi yang tidak menyenangkan lebih menonjol, atau sisi-sisi negatifnya ini mulai keluar gitu. Emosi negatif maksudnya. Lalu ada suasana rumah. Ini tuh suasana rumah yang berisi kebahagiaan, keceriaan, atau misalnya yang negatif itu kemarahan, kecemburuan, atau dendam, maka anak ini akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi bahagia bila suasana rumah yang dibangun itu bahagia seperti itu, atau suasana rumah yang dibangun itu kayak orang-orang tua yang ceria seperti itu. Lalu ada cara mendidik anak, yaitu kalau misalnya cara mendidik anak yang secara otoriter, yang menggunakan hukuman untuk anak patuh terhadap orang tua, sehingga membuat atau mendorong emosi negatif atau emosi yang tidak menyenangkan menjadi lebih dominan seperti itu. Lalu lanjut ada hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun, apabila membangun hubungan tidak rukun antara orang tua atau saudara akan lebih banyak, ini dapat menimbulkan kemarahan atau kecemburuan, sehingga emosi negatif ini yang cenderung menguasai anak di dalam rumah saat di rumah itu. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan teman sebaya. Jika anak ini dapat diterima dengan baik oleh di lingkungan teman sebayanya, atau biasanya di sekolah gitu ya, maka emosi menyenangkan, happy, emosi positif yang akan lebih dominan anak pancarkan seperti itu. Dan sebaliknya, apabila ditolak atau diabaikan, maka emosi-emosi negatif yang akan anak itu pancarkan lebih dominan seperti itu. Selanjutnya ada juga perlindungan yang berlebihan. Biasanya orang tua kan, udah jangan lari, nanti jatuh, nanti terluka atau gimana, atau jangan naik sepeda, nanti kalau naik sepeda bisa lecet lah. Ini perlindungan yang terlalu berlebihan juga membuat anak jadinya jadi takut gitu, emosi takut yang lebih dominan. Oh, kalau mama bilang naik sepeda, nggak boleh naik sepeda karena nanti jatuh, nanti lecet, nanti terluka. Nah, anak jadi takut naik sepeda, jadi mereka tidak bisa bereksplor seperti itu. Selanjutnya ada aspirasi orang tua. Jika orang tua yang menginginkan terlalu berlebihan tanpa melihat kemampuan anaknya, ini juga menjadikan anak itu emosinya jadi merasa selalu salah, karena melakukan sesuatu juga selalu dikritik, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua atau aspirasi orang tuanya, sehingga perasaan ini tuh seringkali menjadikan anak menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan yang dipancarkan oleh anak. Lalu juga ada bimbingan. Bimbingan ini dengan menitik beratkan kepada penanaman pengertian bahwa mengalami frustasi ini juga diperlukan sesekali, karena
dapat mencegah kemarahan dan kebencian, agar kemarahan dan kebencian ini tidak menjadi sesuatu emosi yang lebih dominan. Jadi nggak apa-apa untuk mengalami frustasi, jadi ada bimbingan seperti itu, ada penanaman. Nggak apa-apa frustasi sekali-sekali agar emosi negatif itu tidak menjadi dominan seperti kemarahan dan kebencian. Lalu juga ada faktor pendidikan. Nah, ini juga salah satu sarana sebagai seorang individu itu belajar untuk mengembangkan kecerdasan emosinya juga. Seperti anak dikenalkan berbagai bentuk emosi dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, kan juga banyak ya, salah satu contohnya itu mengenalkan emosi itu juga ada flashcard atau sejak kecil kayak ditanyain nangisnya gimana, anak-anak mulai kayak gitu itu kan salah satu bentuk mengenalkan bentuk emosi melalui faktor pendidikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kristabel Anneke. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur kecerdasan emosional. Ada 7 unsur kemampuan anak dalam kecerdasan emosional menurut Goleman. 7 unsur ini terdiri dari keyakinan, rasa ingin tahu, niat, kendali diri, keterkaitan, kecakapan berkomunikasi, dan kooperatif. Yang pertama, kendali. Kendali ini asalnya dari kendali perasaan, penguasaan anak terhadap tubuh, perilaku, dan dunianya. Keyakinan terjadi saat anak merasakan atau meyakini bahwa ada orang dewasa atau guru yang dapat membantunya. Biasanya, anak memiliki kesadaran atas apa yang diyakini dan dirasakannya. Kemudian, anak memiliki perasaan berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugasnya. Seperti saat anak diberikan tugas oleh guru untuk mengerjakannya. Kedua, rasa ingin tahu. Biasanya, dalam unsur ini, anak senang untuk mengeksplorasi perasaan emosionalnya. Rasa ingin tahu ini bersifat anak biasanya menyelidiki suatu hal yang memiliki sifat positif. Lalu, anak yang menyelidiki emosinya dengan perasaan positif akan menimbulkan suatu hal yang menyenangkan. Misalnya, saat anak mengalami emosi sedih, anak akan menyelidiki, mengenali, dan mengendalikan perasaan itu dengan perasaan positif. Ketiga, niat. Niat ini asalnya dari keyakinan, hasrat, dan kemampuan anak dalam mencapai keberhasilannya. Dalam mencapai unsur ini, diperlukan tindakan untuk mencapai ketekunan dan juga perasaan efektif serta perasaan terampil. Seperti seseorang memiliki tekad dengan sungguh-sungguh dan niat yang bulat. Keempat, kendali diri. Kendali diri ini merupakan unsur yang berperan penting dalam mengontrol emosi. Unsur ini berkaitan dengan anak yang dapat menyesuaikan dan mengendalikan emosinya di lingkungan sosial maupun sekitarnya. Anak perlu melakukan tindakan kendali diri ini sesuai tindakan usianya. Misalnya, saat anak bermain dengan anak yang lebih kecil, anak harus memiliki kendali diri untuk tidak berebut mainan. Kendali diri ini berkaitan dengan perasaan batiniah di dalam diri anak. Kelima, keterkaitan. Keterkaitan ini bersifat dalam hubungan sosial. Unsur keterkaitan ini ditandai dengan anak yang terlibat aktif, percaya diri, dan berinteraksi dengan orang lain. Unsur keterkaitan ini muncul saat anak memiliki perasaan saling memahami antara dirinya
dengan orang lain. Pengaruh dari unsur ini, anak akan merasakan empati, cinta, dan motivasi. Keenam, kecakapan komunikasi. Dalam unsur ini, biasanya ditandai dengan anak yang memiliki keyakinan dan kemampuan verbal dalam bertukar pikiran dan gagasan. Dalam komunikasi sehari-hari, anak juga bertukar pikiran mengenai perasaan dan konsep suatu hal dengan orang lain. Anak yang memiliki kecakapan komunikasi biasanya anak yang memiliki kepercayaan diri yang sangat besar kepada orang lain. Selain itu, faktor kenyamanan menjadi hal yang sangat penting dalam kecakapan komunikasi ini. Ketujuh, kooperatif. Dalam unsur ini, anak memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhannya dengan orang lain. Jadi, seperti kerjasama. Biasanya, unsur kooperatif ini muncul saat 6 unsur yang saya jelaskan tadi telah terpenuhi dengan baik. Unsur ini memiliki fungsi agar anak mencapai keberhasilan dalam mengelola dan mengatur emosinya dengan baik. Saat anak memiliki unsur kooperatif ini, anak biasanya dapat memotivasi dirinya sendiri dengan baik. Sekarang, kita akan membahas mengenai kategori kecerdasan emosi. Nah, tiap anak dapat dikategorikan kecerdasan emosi tinggi maupun rendah. Biasanya, anak yang dikategorikan dengan kecerdasan emosi tinggi maupun rendah memerlukan tes kecerdasan emosional. Kemudian, hasil skor tertentu akan menunjukkan kategorisasi kecerdasan emosi anak, dan hal ini tergantung berdasarkan jenis kecerdasan emosi yang dimiliki oleh anak. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosional tinggi yaitu anak mudah bergaul dan juga anak biasanya menyenangkan saat berbicara dengan orang lain. Biasanya juga anak tidak mudah takut dan tidak gelisah. Anak mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri ke dalam lingkungan yang baru. Lalu, biasanya anak memiliki kemampuan besar dalam melibatkan dirinya ke dalam permasalahan maupun dengan orang lain. Selain itu, anak memiliki pandangan moral dan anak melakukan tanggung jawabnya, seperti anak melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa di sekolah. Di sisi lain, anak juga merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, maupun dengan lingkungan yang baru yang ada di sekitarnya. Sedangkan, ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah, biasanya anak tidak dapat mengatur atau tidak memiliki keseimbangan emosi yang baik. Biasanya ditandai dengan anak yang memiliki sifat egois dan selalu memiliki pandangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian, anak tidak dapat mengatasi masalahnya, lebih mudah takut, dan sulit bergaul dengan lingkungan sekitarnya dan lingkungan baru. Hal ini juga ditandai dengan anak yang tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik, sehingga anak lebih mudah memiliki amarah, putus asa, dan suka menyendiri. Sekarang, teori perkembangan emosi atau teori psikososial. Perkembangan emosi pada teori psikososial dicetuskan oleh Erik Erikson. Teori ini menjelaskan perkembangan emosi dari anak sejak lahir hingga masa lanjut usia. Konsep penekanan pada teori ini yaitu menekankan aspek perkembangan sosial
dan fungsi budaya. Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan emosi atau psikososial karena masyarakat dapat mempelajari perilaku manusia. Kemudian, teori ini juga membantu masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi di era modern ini. Dalam teori ini, ada 8 tahap perkembangan emosi. Yang pertama, rasa percaya versus rasa tidak percaya, yaitu dialami oleh bayi. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu, dialami anak yang usia 2 hingga 3 tahun. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, dialami usia 3 sampai 5 tahun. Keempat, produktivitas versus inferioritas, dialami usia 6 hingga 12 atau 13 tahun. Lalu, identitas versus kebingungan identitas, dialami oleh masa remaja. Lalu, keintiman versus isolasi, dialami usia 19 hingga 30 tahun. Lalu, generativitas versus stagnasi, dialami oleh usia 31 hingga 60 tahun. Dan yang terakhir, integritas versus rasa putus asa, dialami usia 60 tahun hingga akhir hayat. Dalam perkembangan emosi bagi anak usia dini, dimulai dari tahap rasa percaya versus rasa tidak percaya, hingga produktivitas versus inferioritas. Tahap rasa percaya versus rasa tidak percaya merupakan tahap yang dialami bayi dalam pembentukan karakter. Bayi memerlukan kebutuhan dasar seperti kasih sayang dari orang tua. Jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka bayi akan percaya diri, merasa aman, dan nyaman. Hal ini membuat bayi merasakan emosi senang. Namun, jika bayi tidak merasakan kebutuhan dasar, maka bayi merasa tidak percaya diri, tidak merasa aman maupun nyaman. Hal ini akan membuat bayi akan merasakan emosi takut. Tahap otonomi versus malu dan ragu-ragu, dialami oleh usia 2 hingga 3 tahun. Adanya kepercayaan diri yang dialami oleh bayi akan menimbulkan bahwa perilakunya disebabkan oleh keinginannya sendiri. Hal ini akan membuat bayi belajar secara otonomi, seperti bayi belajar makan, belajar berjalan, belajar berbicara, dan lain-lain. Selain itu, bayi juga memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa orang dewasa atau orang yang ada di sekitarnya akan membatasi dirinya sehingga menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian, rasa inisiatif versus rasa bersalah dengan usia 3 hingga 5 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki perilaku aktif dalam masa prasekolah, seperti anak memiliki tanggung jawab atas tubuhnya, perilakunya, dan lain-lain. Oleh karena itu, anak juga memerlukan dukungan lingkungan sosial yang positif, sehingga akan menimbulkan rasa inisiatif dalam diri anak. Sedangkan, dukungan lingkungan sosial yang negatif akan membuat anak menjadi cemas, takut, dan memiliki rasa bersalah. Selain itu, pada tahap produktivitas versus inferioritas yang dialami anak usia 6 hingga 12 atau 13 tahun. Pada masa ini, pemikiran anak lebih mengarah ke pengetahuan dan kemampuan intelektual, yang artinya pemikiran anak bersifat logis. Biasanya, anak yang mengalami keberhasilan dalam belajar akan mengalami antusias belajar dan menjadi produktivitas. Sedangkan
Rasa inferior akan muncul jika anak tidak produktif, tidak kompeten, dan tidak mengalami keberhasilan dalam belajar. Sekarang, teori kecerdasan emosional. Teori kecerdasan emosi yang memberikan pengaruh yang sangat besar dan perbedaan nyata dalam kehidupan seperti kemampuan intelektual dan kemampuan emosi, yaitu Howard Gardner. Dalam konsep kecerdasan majemuk milik Howard Gardner, seperti kemampuan mengenal diri sendiri dan kemampuan sosial, diadaptasi oleh Daniel Goleman. Adaptasi ini berupa kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Daniel Goleman memiliki pendapat bahwa kecerdasan emosi atau EQ memiliki taraf yang sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Fungsi dari EQ yaitu anak memiliki kesadaran atas perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Anak yang memiliki EQ ditandai dengan anak yang memiliki empati, cinta, motivasi, sehingga anak dapat mengontrol emosinya seperti kegembiraan dan kesedihan secara tepat. Beliau menekankan persyaratan dasar menggunakan IQ secara efektif adalah EQ. Hal ini disebabkan jika ada otak yang mengalami kerusakan atau ada bagian sel saraf yang mengalami kerusakan, maka otak tidak dapat berjalan. Peningkatan kualitas kecerdasan IQ dan EQ memiliki hal yang berbeda. IQ merupakan kemampuan kognitif murni yang relatif tidak berubah, sedangkan EQ atau kecerdasan emosional dapat dipelajari kapan saja. Oleh karena itu, untuk mempelajari kecerdasan emosional diperlukan tekad yang sangat besar dan juga motivasi dalam menguasai emosi. Kesimpulannya, kecerdasan emosional atau yang disebut EQ merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, mengontrol suasana hati, dan juga memotivasi diri sendiri. Pada dasarnya, kecerdasan emosional ini memberikan efek yang sangat bagus bagi anak usia dini agar anak usia dini memiliki karakter dan pribadi yang lebih dewasa. Lalu, kecerdasan emosional sangat berperan penting bagi perkembangan anak karena perkembangan ini akan berpengaruh saat anak menjadi dewasa. Selain itu, aspek kecerdasan emosi terdiri dari kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan emosional juga disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Di sisi lain, kecerdasan emosional pada kemampuan anak terdiri dari unsur keyakinan, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Setiap anak memiliki kecerdasan emosional yang berbeda-beda, seperti kecerdasan emosional tinggi maupun kecerdasan emosional yang rendah. Kategorisasi tersebut dilakukan setelah anak mengikuti tes kecerdasan emosional. Adanya teori perkembangan emosi atau teori psikososial dapat dijadikan acuan bagi guru maupun orang tua dalam memahami perkembangan emosi anak. Terlebih lagi, teori kecerdasan emosi ini dapat dijadikan panduan bagi setiap orang untuk memahami dan mempelajari kecerdasan emosi. Dengan demikian, kecerdasan emosional perlu ditanamkan sejak anak usia dini
agar anak dapat mengalami keberhasilan dalam memahami dirinya, lingkungan sosial, maupun lingkungan sekitarnya. Peran guru dan orang tua sangat penting untuk membantu anak dan memotivasi anak dalam mengenali dan mengontrol emosinya dengan baik. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.